Ini adalah mukjizat besar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah semuanya diatur sama Allah, pakai strategi, pakai tata cara, pakai manajemen yang benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yafrahu bihima. Untuk orang yang puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kegembiraan, dua kepuasan lahir batin. Yafrahu bihima, dia akan merasakan kegembiraan, dia akan merasakan kenyamanan, dia akan merasakan kenikmatan yang dua tadi. Farhatun inda iftarihi, satu kebahagiaan, satu kesenangan, satu kenikmatan, dan satu yang nyaman buat dirinya, inda iftari, ketika dia berbuka. Coba tuh, ada selera, ingin minum air putih biasa di gelas, selain bulan puasa rasanya biasa saja, tidak pernah tertarik dan tidak pernah ngiler. Tapi usul bulan puasa udah kerasa itu nikmatnya, udah kerasa enaknya, udah kerasa itu. Lihat korma, hari-hari kita lihat korma banyak, tapi khusus bulan Ramadan ini, korma yang 3 ini sudah kita perhitungkan. Gembira, belum buka belum, baru menjelang buka. Ada kolak luar biasa lagi itu, kolak pisang, kolak ubi, kolak singkong, kolak tape, apa saja yang dihidangkan, kita pasti akan gembira. Ketika buka, gembira. Begitu sudah waktunya tiba, buka, disunatkan kita takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka. Bukan salat dulu, bukan ngaji dulu, buka dulu. Pegang gelas. Mau minum nih, air putih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Minum. Seteguk, itu takjil. Berarti kita sudah batal tuh puasanya. Membatalkan puasa itu selesai puasa kita hari ini. Kita serahkan kepada Allah, sebab puasa ini katanya punya Allah. As-saumuli, aku serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Setelah minum satu teguk, bukan doa minum satu teguk, bukan doa makan satu korma, bukan. Minum dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, minum. Batal puasanya, selesai sudah puasanya, sempurna sudah puasanya, serahkan pada Allah. Allahumma laka sumtu. Allahumma ya Allah, ku serahkan puasaku untukmu. Wa bika amantu, dan hanya kepada Engkau aku beriman. Wa ala rizkika, dan dengan rizki yang Kau berikan kepada kami, kepada aku, aftartu, aku berbuka puasa. Baru makan korma. Makan korma berapa biji? Atau pisang goreng, atau es alpukat, atau makanan yang lain, apa aja yang ada. Dan kita pasti senang makan apa saja. Makan apa saja kita pasti bakal senang. Sebab apa? Kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani. Farhatun inda iftari, satu kegembiraan ketika buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu lagi nanti ketika ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ kegembiraan, puncak, klimaks kebahagiaan kita di sana nanti. Tentu kita ingin semua, ketika sholat kita nggak melihat, ketika wudhu kita nggak melihat, ketika buka juga kita nggak melihat, kecuali orang-orang yang mukasyafah, kecuali orang-orang yang sudah arifin, yang sudah mendapat futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum.
Kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Kita belum lihat. Tapi iman kita sudah mengatakan bahwa memang saya tidak melihat Allah. Tapi saya yakin dan saya beriman Allah melihat saya. Itu namanya ihsan. Jadi dalam sini semua kita semakin menikmati ajaran-ajaran yang diajarkan sama Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW melalui ajarannya dan pendidikannya ini. Terus, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi, la sungguh khulufu bau mulutnya orang yang puasa. La khulufu, khuluf itu bau mulut. Famis shaimi orang yang puasa. Atyabu indallahi min rihil miski. Atyabu lebih harum, lebih wangi, lebih semerbak. Indallahi di sisi Allah min rihil miski dibandingkan dengan harumnya minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak termahal dan minyak paling wangi di dunia. Minyak kasturi. Baunya nih, bagaimana kalau orang yang puasa mulutnya tidak bau? Ada orang Sunda biasanya makan mentimun, bonteng kata orang Sunda, makan bonteng, makan mentimun ketika sahur. Nah nanti itu ketika kita siang hari berproses tuh di dalam perut. Jadi dia memproduksi air ludah sehingga kerongkongan kita, mulut kita tidak kering dan kita tidak merasakan gangguan dari air timun yang keluar yang kita makan. Tapi ada yang mengatakan katanya air timun itu tidak bagus buat gadis. Ya udah, jangan dimakan timun mentahnya. Ada cara lain, dikukus atau direbus. Yang penting kita makan. Nah, kemudian kalau ada orang yang nggak mau puasa sebab dia malu, minder, takut kalau ngomong, berbicara, bau mulutnya, jangan begitu. Kalau takut bau ya pakai masker aja lah, supaya jangan bau mulutnya, jangan kecium gitu ya. Tapi kan nggak enak juga kalau ngajar pakai masker ya, takut bilang bau. Dan bau puasa ini udah wajar saja. Orang yang puasanya yang puasa bau mulutnya biasa. Makanya Allah bilang dalam hadis Kangjeng Rasul bahwa sungguh bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah atyabu min rihil miski, lebih harum daripada harumnya minyak kasturi. Itu baunya. Apalagi kalau harumnya. Itu udah luar biasa itu. Beruntung ada orang yang puasa tapi tidak bau mulutnya. Makanya diatur cara makannya. Pete, emping jengkol, sepi, bawang putih, bawang yang kira-kira akan membuat mulut jadi bau, khusus bulan puasa di cancel dulu. Supaya apa? Supaya kita akan merasa nyaman dan kita akan merasa percaya diri bahwa mulut kita tidak bau-bau itu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimatil baridah. Beruntung kalian mendapatkan ghanimah baridah. Artinya ghanimah itu keuntungan perang. Tapi yang dingin, yang nyaman, yang sejuk. Qalu, bagusnya para sahabat nanya. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wamal ghanimatul baridah? Apa sih maksud dan artinya ghanimah, keuntungan perang yang dingin, sejuk, adem itu? Qala, kata Rasulullah, as-saum fi syita al-ghanimatul baridah. Puasa di musim dingin adalah
keuntungan perang yang dingin dan nyaman. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma yauman min ramadana, barang siapa yang puasa satu hari di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang puasa tadi, ma dosa apa saja taqaddama yang sudah lalu, min dzanbihi dari dosanya, wa ma ta'akhkhar dan dosa yang terakhir. Dimaafkan untuk baru satu hari. Jadi kalau sudah 2 hari, 3 hari, 30 hari, alhamdulillahirabbil alamin. Fa idza tamma ramadhanu, fa idza maka apabila tamma sempurna ramadhanu, bulan Ramadan suntuk sebulan suntuk, la yuktabu alaihi zanbun ilal haulil akhari. Tidak akan dicatat oleh malaikat alaihi pada orang yang puasa tadi sebulan suntuk, zanbun satu dosa pun, ilal haulil akhari sampai ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Berarti dari Ramadan sekarang sampai Ramadan yang akan datang tidak dicatat sama Allah dosa-dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa in mata, tapi apabila orang itu meninggal qabla Ramadana akhara, sebelum Ramadan yang akan datang meninggal, jaa yaumal kiamati walaisa alaihi zanbun, maka datang orang itu nanti di hari kiamat tidak ada satu dosa pun yang dia miliki. Berarti habis dosanya semua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, ya Rabbi, Rasulullah, sayangnya sama kita sampai semua dibongkarkan, dijelaskan supaya kita tidak jadi orang yang putus asa, supaya jadi orang yang tidak pernah merasa banyak dosa dan sebagainya. Semuanya bisa habis sih semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau adzinallahu lis samawati wal ard. Kalau andai kata jikalau umpamanya adzina diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala lis samawati kepada 7 lapis langit bumi, 7 lapis bumi, wal ardi dan bumi, antatakallama untuk berbicara, laqalata pasti bumi dan langit yang 7 lapis itu berkata, busra kabar gembira, liman soma ramadhana bil jannah. Buat orang yang puasa sebulan suntuk Ramadan, dia akan mendapatkan jannah. Busra itu kata-kata gembira. Busra kabar gembira bahwa kita akan mendapatkan surga karena kita puasa di bulan Ramadan sebulan suntuk. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua umat Islam dapat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tarawih semua. Jangan lupa tarawih berjamaah. Jangan lupa harus tarawih kita. Sayang bulan Ramadan. Sayang bulan Ramadan. Khairun min alfi sahrin. Segala sesuatu yang dikerjakan di bulan Ramadan ini dilipat ganda sampai 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Susah hitungnya kita. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Puasa adalah tameng. Minan nar, dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal kital, seperti junnatikum kajunnati ahadikum, sebagaimana perisai tameng salah seorang dari kamu minal kital ketika kita berperang. Coba junnah. Junnah artinya perisai atau tameng. Jannah artinya surga. Jinnah artinya ada gangguan kejiwaan. Gila. Bahasa Arab tuh ya. Jan, jin, jun. Jannah surga. Junnah tameng atau perisai. Jinnah artinya kegilaan, sifat gila. Seperti satu lagi. Bar, bir, bur. Bar daratan. Bir berbuat kebaikan. Bur gandum. Coba, ada artinya semua. Bar, bir, bur. Luar biasa sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu idza aftara. Seorang yang berpuasa apabila dia berbuka salat, baca salawat alaihi kepada orang yang puasa tadi, al malaikatu seluruh para malaikat, hatta yabrugha, sampai selesai dia buka puasa. Selama kita berbuka,
malaikat membacakan buat kita salawat buat kita. Luar biasa ya Allah ya Robi. Malaikat itu bukan 1 2, banyak banget itu malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun. Untuk segala sesuatu ada zakatnya. Semua ada zakatnya. Zakat padi ada zakatnya. Dagang beras ada zakatnya. Dagang buah-buahan ada zakatnya. Dagang pakaian ada zakatnya. Dagang emas ada zakatnya. Dagang sapi ada zakatnya. Dagang semuanya ada. Untuk segala sesuatu yang ada di alam dunia ini ada zakatnya. Ingat ya, harus ingat nih, harus sadar kita. Zakat bukan pajak, jangan lupa. Pajak mah itu urusan pajak. Tapi zakat ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita main bohong-bohongan, main curang-curangan dengan zakat, jangan. Jangan, zakat semua buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu. Zakatnya badan, zakatnya jasad ini adalah puasa. Kalau kepala zakatnya zakat fitrah. Kalau emas ada zakat. Tambang perak, tambang emas, tambang minyak, tambang aspal, tambang yang ada di Indonesia ini semua harus bayar pajak. Jangan lupa tuh, harus bayar zakat. Harus bayar zakat, bukan pajak ya. Harus bayar zakat. Nausoimi ibadatun. Boboknya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wa somtuhu, diamnya tasbihun, adalah tasbih. Wa amaluhu, perbuatan amalnya mudha'afun, dilipat gandakan. Wa du'a'uhu, dan doanya mustajabun, diijabah langsung. Wa zanbuhu maghfurun, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ya Allah. Beruntung jadi umat Islam. Beruntung jadi umat Islam. Ayo, niat dari sekarang. Kita akan puasa dengan sebaik-baiknya. Setiap hari kita niat. Dan sambil ini nih sahur nih, beres sahur kita berdoa atau malamnya, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah, berikan afiat pada kami ya Allah, supaya saya bisa selamat puasa hari ini dengan baik-baik. Begitu kita minta sama Allah. Harus kita selalu bersardah diri kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwanul muslimin rahimakumullah, bulan puasa yang ini besok nih, yang puasa besok ini tanggal 1 Ramadan, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai ketinggalan taraweh. Jangan sampai ketinggalan tadarus. Jangan sampai kita tak ketinggalan. Kalau bisa mah, buka berjamaah, sholat berjamaah, lohor, asar, maghrib, isya, subuh, duha, tahajud, witir, berjamaah. Berjamaah. Kenapa berjamaah? Sebab disitulah letak nilai yang paling mahal yang harus kita pertahankan dan kita raih sebesar-besarnya sampai kita bisa mendapatkan pahala, ganjaran, dan keistimewaannya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan diberikan kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa ini adalah dengan sebaik-baiknya, dan sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kesatuan Republik Indonesia ini diismat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga segala sesuatunya akan aman, damai, persatuan, kesatuan, ketahanan nasional, semuanya dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga di bulan Ramadan yang akan datang ini semua kejahatan Allah musnahkan, semua niat-niat orang yang jahat hancurkan, semua politik-politik yang merugikan negara kesatuan Republik Indonesia, merugikan rakyat, merugikan negara, dan merugikan bangsa. Semua orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang punya niat jahat, hasud, mudah-mudahan Allah segera tuntaskan, habiskan, musnahkan, jangan disisakan. Mudah-mudahan niat kita dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi aman, nyaman, kesatuan, persatuan negara
Republik Indonesia menjadi kenyataan dan menjadi kenikmatan untuk seluruhnya. Wahai umat Islam, berbahagialah kalian, berbahagialah kita, benar-benar tersanjung kita sebab kita memiliki pemimpin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah pemimpin yang luar biasa, jujur, baik, tidak culas, nggak akan curang, nggak akan menipu, nggak akan hianat, dan tidak akan pernah mengorbankan umatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.